Bubur udah pas posisinya. Pas. Agak sini biar Mbak Ines bisa juga lihat agak miring. Naikkan sedikit pakai mouse. Oke, partisipasi. Admit dan Admit all itu semua. Iya. Bentar, anaknya masih. Nah. Halo. Cek suara dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak semua. Siap. Nah, itu ada yang senyum. Ada yang masih ngantuk enggak? Masih. Biasanya libur ya. Nah, sekarang harus sekolah meskipun lewat program daring. Baru berapa ini ya yang hadir ya? Ada berapa ini ya Bu Ines ya yang hadir ya? 14. Oh, baru 14. Sudah jam 9 kurang 15 menit. Yang lain mana yang lain? 15. Nah, baru 15. 16 anak. Caranya Ibu ya? Halo? Halo. Oh, dengar. Halo. Ya, dengar. Nah, itu seneng lihatnya. Nah, kita mulai ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sekarang kalian berjumpa dengan Bu Purwandari lewat Zoom meeting. Nah, yang kita bicarakan banyak boleh. Ya. Hari ini. Ada yang bisa artinya apa hari ini? Ada nggak yang bisa jawab? Saya akan dapat Fitri Aurelia. Nah, yang senyum. Fitri Aurelia, materi apa ya yang akan belajar Fitri hari ini? Nah, Nabi. Halo Hana. Materi apa ya yang diberikan hari ini sudah dilihat ya? Anjir. Ayo, Anu. Apa, Mas? Apa ya, Maya? Esa. Belajar Apa Esa? gugus. Nah, tadi nggak dibaca. Nah, sekarang mendapatkan belajar yang anak-anak materinya cara belajar yang efektif. Tata tertib. Kevin, halo Kevin Panca Pramana. Kita belajar sehari. Satu jam, 2 jam, 5 jam, berapa jam? Nah, yang itu. Menyingkat itu cuma diberi waktu 45 menit akan materinya. Nah, coba anak-anak baca PPT ini punya anak-anak PowerPoint-nya. Nanti dia nih. Irfan,
Cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Ya, bisa enggak ya? Bisa dilihat. Bisa juga gambaris. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kamu. Oke. Bisa. Nah, apa ya kita yang kalau di kelas begini ya? Siapa ya? Ada Mas Orang Itu belajar efektif. mengeluarkan air liur. Ya, oke. Yuk. Kak ini. Anak ya. Apa sih belajar efektif? Belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak makan banyak waktu, tapi hasilnya maksimal. Sedangkan anak-anak seperti ini, kalau Sudah maksimal. belum seperti ini, ya nanti SMP harus ini latihan ya nak ya. Kenapa anak-anak ini perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efektif? Karena kalau kalian belajarnya sudah efektif, sudah efisien, maka kalian akan memperoleh keberhasilan. Keberhasilan yang bagaimana? Anak-anak tambah pengetahuan, anak-anak makin pinter, terus membawa pada Enggak nyambung pasti. Anak-anak di dalam belajar itu harus ada jadwalnya, terjadwal, terencana, dan menyenangkan tentu saja. Maka anak-anak sudah seperti ini. Ayo, kita bicara mengenai mengapa harus terjadwal dan menentukan. Otak kita itu dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi anak-anak itu capek, berarti maksimal. Benar kan gini? Kalau capek, bawaannya apa? Ngantuk, ya. Kadang-kadang cepat marah. Nah, kalau otaknya tidak bekerja maksimal, informasi yang diterima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Betul nggak? Bagaimana Irfan? Dava? Nah, Irfan Dwi Prasetyo, Dava? Setuju nggak? Oke, setuju. Lanjut. Setuju. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita gunakan lagi saat kita membutuhkan. Ya, karena waktu ya, terus ketika dibutuhkan kita nggak punya pengetahuan saat itu. Oke, lanjut. Ingat. Anak-anak belajar kebut semalam. Sering kan? Ya, siapa yang sering ini? Efektif enggak? Tentunya ya tidak efektif dan tidak ada manfaatnya. Menghadapi ulangan atau ujian, anak-anak bisa masuk angin. Ketika masuk angin malah nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja, ya nggak bisa ujian. Oke, lanjut Bu Ines.
Apa saja yang harus kamu perhatikan supaya kamu bisa belajar efektif? Satu, perhatikan bajumu. Positif. Ini bermanfaat untuk kekuatan otak. Yang akhirnya kalau otak kita berfungsi dengan bagus karena sudah ada emosi positif, hasilnya adalah hasil dalam belajar, hasil berprestasi. Sorry mas. Karo lu. Nah, itu tadi asalnya dari emosi yang bagus. Itu ya. Ya. Tanya di kelas. Nah, kalau belum ada. Ini misalnya ada dengan anak-anak ini kalau belajar pasti ada gayanya sendiri-sendiri. Kalau Hana Nabila itu gayanya apa ya belajarnya ya? Apakah kamu suka mencoret-coret kalau belajar, bicara di telepon? Apakah kamu bicaranya dengan cepat? Apakah kamu suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, itu kita dengarkan gaya belajar ya dengan cara melihat. Ya, anak harus bisa menemukan gaya belajarnya ya. Ya. Ada anak yang suka bicara sendiri. Ramah atau sebentar daripada baca. Ya, Bu. Suka bicara daripada menulis. Kalau ada anak-anak yang masuk golongan ini, Victoria suka masih akan tahu ada rasa sekarang gaya belajar yang ini. Maka anak-anak berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan. Nah, yang di kelas suka jalan-jalan, contoh ya. Ayo, di SD. Jika kamu suka banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara, tangannya bicara, kalau tangannya ngalor ngidul, ya. Apa kamu merasa sulit duduk diam? Yang ingat-ingat yang di SD, ketika Bapak Ibu guru menerangkan itu suka banyak gerak, bahkan ada yang lari, tak betah duduk. Namanya gaya belajar kinestesis. Ya. Sekarang belajar apa lagi anak-anak ini ya?
Kan enggak? Kan sukanya main game. Tahu Saraka? Mana enggak? Sekarang mulai sekarang di aku jam. Nah. Nah, sekarang lingkungan juga berpengaruh dalam belajar. Keberhasilan kamu belajar. Ya, kamu harus memilih. Anak-anak belajar di lingkungan rasanya kadang-kadang dalam belajar. Anak-anak ini ada yang caranya ya. Dan penting denyut nadi dan tekanan darah meningkat, gelombang otak semakin cepat, otot-otot menegang. Buat apa nak? Buat apa dapat? Kalau ada musik jadi lebih rileks gitu. Mungkin bisa juga denyut nadi dan tekanan darah menurun, gelombang otak melambat, otot-otot kalau denganmu ya, kalau tanpa musik nah, disadari anak-anak itu nggak ngerti ya. Kalau misalnya saya ini belajar itu tekniknya apa? Nggak tahu, pokoknya aku belajar begini. Ya, jadi teknik apa yang anak-anak gunakan untuk belajar itu? Misalnya mencatat bebas, pakai peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Ya, teknik pemanfaatan keseluruhan otak untuk membentuk pesan. Otak site di dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk dan suara. Ini otak site kita. Ya, jadi anak-anak nanti bisa mengingat. Nyatet. Ya. So, teknik peta pikiran itu sangat efektif. Oke, next. Nah, sekarang contoh peta pikiran. Nah, itu coba. Lagi menjadi motivasi gaya belajar. Minat mau belajar ada banyak uang. Kemudian ada gaya belajar, ada senam otak. Gaya belajar masih ada lagi kan tadi sudah ya, masih ingat ya? Ada visual, ada auditorial mendengar, visual yang melihat, ada yang gerak-gerak. Kemudian proses belajar. Dalam proses belajar anak-anak selalu mulai dengan apa? Doa kan? Nah, kalau belajar mulailah dengan perhatikan posisi belajar apabila kamu menggunakan komputer, duduknya ya, supaya apa? Supaya tidak mudah lelah dan untuk kesehatan kamu. Kemudian teknik membaca bebas. Teknik mencatat bebas. Ya. Kemudian di dalam proses belajar, seringkali kan anak-anak capek kalau belajarnya. Dan
jam ini capek, harus ada break, Iya. istirahat. Nah, mungkin anak-anak ingin lihat tanaman yang hijau, ya. Kemudian itu untuk apa namanya, memetakan pikiran. Tadi kan sudah ada ya. Nah, setelah itu pasca belajar, setelah belajar, ada apa ya setelah belajar? Oh, ternyata otak itu juga harus senam ya. Kemudian memori bagaimana mengingat, kemudian ada review tentang kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, semuanya itu hasilnya adalah sukses belajar. Hasilnya apa? Prestasi yang baik, keberhasilan, kesempurnaan. Ya, oke. Lanjut. Sekarang apa lagi? 6 otak. Sebelum dan sesudah. Ya. Nah ya. 6 otak itu mungkin ya anak ya. Pikiran kalian harus rileks. Dalam belajar harus ikhlas ya, nggak boleh terbebani. Ya. Niat Edson karena saya mau belajar lillahi ta'ala. Kebaikan aku. Ya, jadi otaknya kemudian cari berbelajar lain. Berbelajar lain. Apa? Mana? Tua. Hubungan sedikit. Dan kamu membaca buku lain yang menunjang. Sekarang anak-anak ini masih suka baca buku enggak ya? Baca buku atau baca lewat HP ya? Atau HP-nya download buku-buku? Ya, jadi mungkin bacanya buku yang di-download di komputer, lewat HP, itu yang bisa kalian beli. Majalah. Nah, ini anak yang langganan majalah. Atau koran. Baca koran enggak? Atau yang baca koran ayah ibu? Atau kalau di sekolah pustakaan. Ya. Akan jadwal belajar yang efektif. Apakah jadwal belajar kalian cobalah mulai sekarang latihan menjadi remaja yang bisa merencanakan belajar. Kan waktunya jangan selalu terlena bermain dengan HP. Ya. Bukan? Punya mainannya? Karena kamu harus itu. Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Ya, mulai sekarang anak-anak harus pandai mengatur jadwal. Ya. Masih berapa waktu yang tersisa untuk saya Supriyana? Jangan lupa anak-anak, rencanakan jadwal belajar yang efektif. Nanti minta bantuan ayah sama ibu ya untuk menjadwalkan belajar yang efektif. Waktunya harus diperhatikan, cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Hiburan terus nggak boleh, harus diatur. Banyak tidur nggak boleh, harus diatur. Ya. Dan memprioritaskan tugas-tugas. Jadi kalau di sekolah sekarang masih daring ya. Harus dilihat di HP-nya. Kerjakan dulu, diprioritaskan, baru kegiatan hiburan kalau sudah selesai.
Ya, yang tadi kan, anak luangkan waktu untuk diskusi atau ulang bahan sebelum kelas. Sebelum kamu mempelajari, misalnya bahasa Inggris, kamu akan belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum itu bahan atau materinya dibaca dulu, ya. Jadi semuanya disiapkan. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam 24 jam tanpa Apa? Jangan cara. Hah? Iya. untuk sesi belajar. Dapatkan lihat ya, coba sampai oleh tadi. Buat atau belajar yang baik. Waktu untuk belajar, apakah kamu membaca lain buku? Apakah belajarmu dapat membantumu? Dulu ya, anak belajar. Tidak ngerti. Keluar. Turun. Kamu perlu cari sumber lain untuk belajar. Apakah kerjaan kalian enak? Kamu bisa mengerjakan lebih baik? Tidak terasa ya, waktu 45 menit cepat sekali. Ya, makanya anak nggak boleh kan sudah ada. Anak-anak ya, akhir kata Tuhan ucapkan selamat membuat jadwal belajar yang terencana. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.